Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bedah satu topik yang sering banget disalahpahami. Apa sih sebenarnya kata perjanjian lama soal perceraian? Mungkin banyak dari kita punya asumsi sendiri ya, tapi apa yang bakal kita temukan dari teks-teks kuno ini bisa jadi bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa benar hukum perjanjian lama itu pada dasarnya ngasih lampu hijau dan bilang, oh silakan aja bercerai? Nah, ini nih inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar mitosnya dan lihat apa yang sebenarnya tertulis. Kita mulai dari kitab Ulangan. Ada satu bagian hukum di sana yang sering banget jadi rujukan. Banyak yang percaya kalau ini adalah bukti bahwa Musa, dan artinya Tuhan ya, mengizinkan perceraian. Tapi, beneran gitu ya? Nah, keyakinan umum kan emang gitu. Seolah-olah ayat ini tuh semacam surat izin buat cerai. Padahal kalau kita lihat lebih dekat lagi, wah justru kebalikannya. Teks ini sama sekali bukan lampu hijau. Sebaliknya, ini adalah peraturan yang justru membatasi dan nunjukin konsekuensi serius dari perceraian, bukan malah mendorongnya. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Kata kuncinya di sini, hukum Musa bilang suami pertama itu nggak boleh rujuk sama mantan istrinya kalau si mantan istri udah nikah lagi. Kenapa? Karena perempuan itu sudah dianggap dinajiskan. Wah, ini kata yang berat banget loh. Istilah yang sama persis juga dipakai untuk perzinahan. Para ahli teologi kayak Keil dan Delitzsch bahkan menyimpulkan pernikahan kedua dari perempuan yang dicerai itu dianggap sebagai kenajisan moral. Jadi Musa sama sekali nggak mengizinkan perceraian, dia malah menyamakannya dengan sesuatu yang sangat serius. Terus kalau gitu kenapa hukum ini ada? Nah, berabad-abad kemudian, Yesus sendiri yang ngasih jawabannya. Dia bilang, hukum ini ada bukan karena itu kondisi ideal dari Tuhan, tapi sebagai sebuah konsesi. Itu ada karena kekerasan hatimu. Artinya apa? Hukum itu ada bukan buat menyetujui perceraian, tapi lebih ke manajemen krisis, untuk mengatur kerusakan yang udah terlanjur terjadi di masyarakat akibat kegagalan manusia. Oke, sekarang kita beralih dari hukum di Ulangan yang mungkin agak tersirat ke sebuah deklarasi yang, wah, blak-blakan banget. Nabi Maleakhi menyampaikan pesan Tuhan soal perceraian dengan sangat kuat dan terus terang. Tapi sebelum kita lihat ayatnya, penting banget buat kita ngerti situasinya waktu itu. Jadi bayangin, bangsa Israel baru aja pulang dari pembuangan. Para prianya malah pada nyerain istri-istri Israel mereka, istri masa muda mereka, cuma buat nikah sama perempuan-perempuan asing. Ini bukan cuma drama rumah tangga ya, ini udah jadi krisis nasional. Mereka itu melakukan pengkhianatan ganda ke istri mereka dan ke Tuhan. Dari tindakan mereka ini, Tuhan menyoroti 3 masalah yang sangat spesifik. Ini bukan lagi sekedar soal legalitas perceraian, tapi tentang pelanggaran yang jauh-jauh lebih dalam di matanya. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, Tuhan menolak ibadah mereka. Dikatakan, mezbah itu sampai banjir air mata para istri yang terbuang, dan Tuhan nggak mau lagi terima persembahan dari para suami. Kedua, mereka melanggar perjanjian yang saksinya itu Tuhan sendiri. Ini poin yang krusial banget ya. Tuhan melihat dirinya sebagai saksi utama dalam sebuah pernikahan. Dan yang ketiga, mereka merusak tujuan ilahi dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang soleh. Nah, di tengah-tengah konteks inilah, Tuhan memberikan salah satu pernyataannya yang paling jelas dan paling keras di seluruh Alkitab. Sebab aku membenci perceraian. Titik. Nggak ada basa-basi. Ini adalah deklarasi yang sangat lugas dan tanpa kompromi. Coba deh kita bedah ayat ini lebih dalam. Kata Ibrani untuk membenci di sini itu sanees, kata terkuat dalam bahasa Ibrani untuk mengungkapkan kebencian dan rasa jijik. Terus, Tuhan pakai metafora yang kuat banget. Orang yang bercerai itu seolah-olah menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ini ngegambarin perceraian sebagai sebuah tindakan yang kejam. Dan yang terakhir, kata untuk berkhianat, yaitu bagat, itu diulang sampai 3 kali di bagian ini, untuk menekankan bahwa inti dari perceraian adalah tindakan pengkhianatan. Jadi, dari metafora yang dipakai Nabi Maleakhi, kita bisa dapat 2 alasan fundamental kenapa Tuhan membenci perceraian. Ini bukan soal proses hukumnya, tapi soal apa yang diwakili oleh tindakan itu sendiri. Di satu sisi, ada kekerasan. Perceraian itu dipandang sebagai sebuah tindakan yang menyebabkan luka emosional, sosial, dan rohani yang sangat dalam, bahkan tanpa adanya kekerasan fisik. Di sisi lain, ada pengkhianatan. Ini adalah pelanggaran janji suci yang dibuat di hadapan Tuhan, di mana Tuhan sendiri memposisikan dirinya sebagai saksi utama dari perjanjian pernikahan itu. Jadi, poin krusialnya begini. Ini tuh bukan cuma beberapa ayat yang terpisah-pisah. Kalau kita tarik benang merahnya, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian lama itu menyajikan sebuah pesan teologis yang tunggal dan konsisten tentang pernikahan dan perceraian.
Dan ringkasan ini menjelaskannya dengan sangat baik. Kitab Kejadian menetapkan rancangan awalnya, persatuan, satu daging yang permanen seumur hidup. Lalu Ulangan menunjukkan bahwa melanggar rancangan itu akan menghasilkan kenajisan moral yang setara dengan perzinahan. Dan puncaknya di Maleakhi yang menyatakan dengan paling jelas, Tuhan membenci perceraian karena itu adalah kekerasan dan pengkhianatan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Pembahasan kita berakhir di sini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau Maleakhi benar bahwa Tuhan sendiri berdiri sebagai saksi dari sebuah perjanjian pernikahan, bagaimana seharusnya realitas itu mengubah cara kita, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas, dalam memandang janji yang kita ucapkan?